Ketika safar pun juga nanti kalau kita pepulangan, safar itu pun juga harus dijaga adab-adab safar, toto kromonya ketika orang itu safar itu harus dijaga betul. Tunjukkan bahwa kita ini orang yang punya adab, orang Islam yang baik, akhlaknya baik. Ya, supaya apa? Supaya orang-orang yang melihat ini menjadi dapat hidayah. Jangan sampai, waduh ini kapal ini udah kemasukan orang-orang ini masih bahaya. Sembunyikan semua barang-barangnya. Jangan seperti itu, paham ya? Jadilah, wah alhamdulillah ketika kita masuk kapal, masuk pesawat, semua orang merasa aman. Alhamdulillah, ini banyak yang naik kapal, yang naik pesawat ini para santri, aman lah kalau gitu ini. Mesti mereka itu akan banyak amalan nanti ketika naik kapal, naik pesawat. Sehingga pesawat aman, kapal aman karena ditumpangi para santri ini. Tunjukkan itu seperti itu. Dan selalu tampakkan identitas sebagai santri juga ketika berpakaian dan berakhlak ini. Tunjukkan kamu santri. Jangan ketika di perjalanan sampai tidak dapat dibedakan. Iki santri apa pegawai apa. Enggak jelas ini. Jadi harus genah itu, ya. Jadi harus jelas ditampakkan keislamanmu. Tunjukkanlah keislamanmu. Kalau seumpama nggak pakai jubah pun juga nggak apa, tetapi tunjukkan sebagai santri. Pakai baju koko atau pakai kopiah, tunjukkan bahwa kamu ini adalah seorang yang sedang mondok atau seorang yang Islam yang taat. Islam taat. Kemudian selalu menjaga tertib kalau sholat itu. Kalau mau jamak dan qashar juga selalu mungkin berjamaah atau gimana. Puasa dalam safar juga kalau mungkin harus tidak mampu, mungkin perlu berbuka puasa atau tidak puasa, ya nanti harus diqadha ya. Tapi kalau gitu itu. Tapi kemarin kan sudah disampaikan nanti persyaratannya keluar dari kampung sudah melewati itu ya. Tapi yang perjalanan sampai 8 hari atau Papua itu 8 hari ya, 8 hari itu ya nanti ya hari pertama nggak usah puasa dulu karena keluarnya kelihatannya siang-siang gitu. Jadi hari yang kedua saja. Hari pertama puasa dulu, kalau hari kedua boleh nanti terserah. Menjaga keamanan selama dalam perjalanan ya, menjaga keamanan selama dalam perjalanan. Yaitu selalu bersama atau selalu bareng sama rombongan. Apalagi bagi wanita, maka hendaknya selalu bareng-bareng sama mahramnya. Selalu bareng, jangan lungo sendirian. Jangan pergian sendirian dari rombongannya. Itu berbahaya sekali, apalagi untuk wanita. Wanita itu lemah, tahu-tahu nanti bisa dicuri orang nanti. Maka harus selalu disertai. Maka mahram-mahramnya selalu ngawasi, yaitu apa istilahnya para wanitanya itu, mahram wanitanya. Setiap orang itu bertanggung jawab pada barangnya masing-masing. Jangan memikirkan barangku sudah dibawakan si fulan. Waduh, itu pantangan. Enggak. Berani bawa barang, berani bawa sendiri. Enggak berani bawa barang, tinggal saja. Karena ini banyak kejadian begini. Jadi ketika pepulangan atau ketika dalam safar khuruj pun itu paling sudah dibawakan sama temanku. Tahu-tahu, loh, barangku mana? Barang yang mana? Apa kamu nggak bawakan? Memangnya barang siapa? Itu loh barangmu sendiri, ya kamu bawa sendiri. Kenapa kamu kok bilang tanya sama aku? Emangnya lu siapa? Katanya. Ini makanya orang itu jangan begitu. Kalau dalam harus mandiri betul. Mandiri betul. Semua barang-barang itu semua dijaga.
Kalau mungkin rombongan itu sama kakak beradik itu dengan makromnya ya boleh ini. Mungkin bisa dibawa-bawaan. Tapi sebaiknya bawa sendiri-sendiri. Itu yang paling aman. Bawa sendiri-sendiri. Itu yang paling aman. Ya kalau memang bisa membawa barang yang banyak gede-gede tapi dibawa sendiri ya silakan aja. Anak bawa lemari, kasur semua. Yang ngungsi namanya. Kemudian ini penting juga, yaitu jangan mudah menerima titipan barang dari orang yang tidak dikenal. Kita tidak tahu isinya barang itu apa. Maka ada orang, Bang titip ini Pak, titipkan gini. Ini isinya apa? Nggak tahu. Siapa tahu itu isinya adalah barang-barang terlarang. Paham kan? Makanya jangan mudah menerima titipan orang. Jangan mudah. Kemudian memperhatikan kehalalan dan keamanan makanan dan minuman. Itu ya harus betul-betul dilihat apa makanannya halal. Kalau kamu di tempat yang di situ itu susah untuk makanan halal, coba apa-apa makan itu pakai telur, pakai tempe, sayur, kerupuk, gitu sajalah. Itu ikan laut juga boleh, ikan laut, ikan-ikanan lah. Itu juga aman. Tetapi juga keamanan juga ya. Keamanan. Kadang-kadang itu ikan yang sudah kena formalin dan bagaimana jangan dimakan. Udah, kesehatan itu penting. Sehatnya tubuhmu, sehatnya akalmu bisa ngaji gitu. Masalahnya, jadi tubuh pun harus dijaga kesehatannya itu. Makanya jarang itu juga makanan harus betul-betul aman, di samping halal juga aman. Makanan pun dan minuman. Lebih baik minum yang paling bagus itu yang minum air putih aja. Jangan minum aneh-aneh ini. Ini sing ekstra jos begini kena tahu-tahu sampai rumah kena ginjalnya nanti. Itu gak baik, paham toh? Itu minuman-minuman yang aneh-aneh, yang minuman soda-soda itu pun juga tidak baik semuanya. Yang paling baik adalah asli minuman manusia, yaitu air saja. Minuman modifikasi itu nggak tahu itu minuman apa itu. Sebetulnya bukan minuman manusia itu. Asli minuman manusia kan air. Artinya apa-apa itu yang alami, yang asli. Air, air minum air putih itu, atau susu, atau air kelapa, atau itu semua ini asli. Tapi kalau sudah campur ini, wah itu bukan asli itu. Itu minuman dimodifikasi itu berbahaya. Bagi anggota yang akan pergi untuk suatu keperluan, ya, harus izin pada pimpinan rombongan tentu saja ini, ya. Harus izin biar ketua rombongan, pimpinan rombongan tahu arahmu pergi kemana. Saya mau pergi ke WC, arahnya sana ya, ke WC. Ya, hati. Sehingga kalau lama nanti ini orangnya ke WC nggak nyampe, ini ada apa? Coba kirim orang dilihat. Nah, tapi kalau kamu saya mau pergi, tidak saja izinnya nggak jelas. Pergi kemana ini? Kamu udah pulang deh. Nah, kan nggak ngerti. Bisa berbahaya nanti akhirnya. Bisa keluar dari rombongan nanti. Terus kemudian jangan mengajak ke pesantren orang yang tidak waras. Pesantren ini diperuntukkan untuk mencetak para ulama. Kita tidak menjadikan orang gila jadi ulama. Nanti ulama gila nanti. Atau pecandu narkoba, tidak kita bawa ke sini. Ini bukan tempat rehabilitasi. Paham? Di sini ini adalah sekolahan, ya. Ini adalah sekolahan, ini bukan tempat rehabilitasi. Ada tempat lain tempatnya. Atau orang yang dijumpai di jalan yang kita tidak tahu identitasnya, jangan, tidak seperti itu. Tidak mentaskil untuk pergi ke sini. Selama di rumah menunaikan amalan sebagaimana yang ditargetkan dalam lembar muhasabah yang telah disediakan. Sudah sih ya? Sudah dibawa semua ya? Gitu. Yang paling penting adalah pentingkan menjaga sholat ini. Setelah sampai di rumah, segera mengatur jadwal kembali ke pesantren, segera booking tiket. Jadi kalau sampai di rumah, segera booking tiket. Itu. Karena apa? Itu kalau nggak segera di booking tiket, nanti banyak setan yang akan mengundur-mundurkan keadaan itu. Maka segera booking tiket. Dan itu kemungkinan juga penuh juga loh. Ya Allah alam yang ngerti. Yang penting jangan sampai terus kehabisan tiket kapal. Salahnya sendiri nggak segera booking tiket. Jadi pulang langsung booking tiket kembali itu.
Bahkan kalau sekarang itu mama berangkat dan sudah booking sekarang untuk kebalik sini, lebih baik lagi itu. Itu lebih baik lagi. Biar nggak ada alasan tidak ada kapal, tidak ada pesawat dan sebagainya. Di rumah harus khidmat kepada orang tua ya. Di rumah harus khidmat kepada orang tua, menjaga hubungan dengan ahli masjid ya. Hubungan dengan ahbab-ahbab di sana, menjaga hubungan dengan markas-markas di sana. Sampai karena datang ke markas sana biar tahu markasnya mana. Biar nanti kalau pulang berjuang itu bisa sudah kenal dengan orang-orang markas. Pulang langsung ke rumah orang tua masing-masing, tidak mampir kemana-mana. Ini sudah mau adzan ya. Jangan membawa senjata tajam, tidak boleh ya. Seperti anak panah itu nggak boleh dibawa. Pokoknya yang tumpul-tumpul saja lah, yang tajam-tajam jangan dibawa. Insyaallah ya. Insyaallah. Jam berapa tadi? Empat tiga. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Hasbunallah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak وترحم الحنان على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على إحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن. سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجب إلينا صالح عبادك يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلمتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حسنا سهلا إذا شئت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.